Pernikahan ada hal yang sakral dan mungkin menjadi pengalaman sekali seumur hidup bagi seseorang. Pernikahan adalah momen yang tidak terlupakan sampai kapanpun dan setiap orang ingin agar tampilan pengantin menjadi pangling. Tampilan gaun pernikahan, make up, dan segala kebutuhan lainnya di pernikahan juga menjadi sangat penting. Bukan hanya spesial bagi calon pengantin, namun juga spesial bagi tamu undangan yang hadir. Nah pemirsa iStyle, buat Anda yang ingin tampil cantik menawan, khusus di hari pernikahan yang sudah Anda rencanakan, ya nggak usah khawatir. Kali ini kami berada di kawasan Perumahan Harapan Indah, Bekasi. Ya, tepatnya di Meta Febrian Bridal. Butik kami itu butik sebenarnya spesialisasinya ke couture. Jadi itu bisa ke wedding maupun evening gowns. Untuk temanya sih kita both tradisional maupun yang internasional. Konsepnya itu sebenarnya awalnya itu lebih ke international wedding. Cuman makin kesini kita ada demand lagi tentang tradisional, dalam artian ada aja yang mesen kebaya gitu. Cuman kalau kebaya kan beli, jadi di sini tuh jarang banget yang ready kebaya. Terus yang lagi ngetren lagi itu seperti cheongsam. Itu tuh seperti traditional outfitnya untuk etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Sebelum mereka wedding, mereka itu pakai cheongsam untuk engagement. Seperti itu. Jadi aku fleksibel sih, aku bisa nerima yang international wedding, aku bisa terima yang traditional wedding, seperti itu. Dan lebih ke custom made. Jadi baju-baju yang ada di sini sih biasanya kita custom bikin dari awal. Untuk koleksi sih saat ini ya yang ready di butik itu sekitar 75 lah ya. Gitu. Tapi kalau untuk terima orderan udah ratusan, cuman karena ada yang dibeli, dibawa pulang jadi nggak ready di sini. Untuk paket dari aku, selain aku bisa bikin bajunya desain dari awal, aku juga menyediakan hairpiece atau hiasan rambut seperti ini. Dari tiara, bando-bandoan, atau yang lain-lain. Kan kalau misalnya kita wedding pasti kadang nyari yang hairpiece-nya hiasan rambut, gak mungkin kita plain banget. Terus aku juga ada kerjasama dengan florist. Ini contohnya, jadi buat pengantin yang mau deal sama aku, itu bisa dapat baju, tiara atau hairpiece, dan hand bouquet, flower bouquet, seperti itu. Lalu selain itu, ada klien juga yang misalnya mereka bikin wedding shoes tapi mungkin mau lebih dihias lagi. Nah itu kita juga ada jasa untuk menghias sepatunya. Mungkin sepatunya memang kita nggak buat, tapi dia bisa kasih kita plain, kita payet-payet lagi. Contohnya ada di sana. Jadi selain gaun, hand bouquet, dan aksesoris, saya juga bisa menyediakan catering, tapi bukan catering makanan, yaitu minuman kopi, khusus minuman kopi. Kan kadang di wedding-wedding kekinian zaman now itu kan malas catering yang cuman gini-gini aja. Mereka bisa aja mau nyediain stall, misalnya es krim atau apa, atau es kopi. Nah kalau di aku bisa es kopinya. Untuk catering kita bantu mereka untuk event, bisa untuk wedding juga. Kelebihannya itu kalau kami di bidang servis banyak banget customer tuh yang bilang kalau servis kami tuh baik. Kami juga menyediakan kualitas yang baik, bukan cuman bahan, sebenarnya bahan kami juga termasuk baik ya. Cuman kalau emang ada klien yang butuh budget, jadi kita tetap fleksibel ngikutin. Tapi yang penting gimana kita mengolah itu menjadi berkualitas. Terus kami juga mengikuti keinginan klien. Jadi selain mengikuti keinginan, kita juga harus tahu ya, maksudnya yang dia mau tuh bagus gak sih di badan mereka, match gak gitu. Jadi selain kita melakukan diskusi, aku juga tetap mengikuti keinginan klien, tapi gimana kita bisa meet keinginan sama cocoknya itu, baju-bajunya untuk ke klien. Terus aku juga selalu menganggap klien-klien aku tuh kayak temen ya, bahkan ada yang sampai sekarang tuh kita masih kontak segala macem, karena mereka merasa ya nyaman sama aku di sini, kayak gitu. Dan selain itu desain-desain, mereka juga banyak yang bilang desain aku ini termasuk unik. Contohnya yang seperti ini, kayak aku di bagian shouldernya aku bikin 3D details, 3D beadings seperti itu. Dan baju-baju ini contoh yang cheongsam. Jadi ini tuh modelnya atau motifnya dibuat dari nol. Jadi kita diskusi, kamu sukanya seperti apa, butuhnya seperti apa, aku advice kamu cocoknya seperti apa, aku gambar dari nol. Jadi kita gambar dari skala kecil, lalu aku bikin skala besar dari pola baju, kita produksi seperti itu. Jadi
uniknya itu ya nggak akan ada yang sama kayak gini motifnya, kecuali niru. Tapi kan kalau kita desain sendiri dari awal. Tampil spesial di hari pernikahan memang tidak bisa sembarang menentukan model gaun. Butuh yang pas dan juga cocok. Mulai dari desainer hingga material-material gaun yang dibutuhkan haruslah yang terbaik dengan tampilan maksimal. Sebenarnya emang saya udah hobi dari kecil sih. Dari kecil tuh tanpa sadar saya suka banget gambar-gambar. Nah, kalau saya gambar itu saya selalu fokusnya ke fashion, ke baju-bajunya. Cuman masih kecil tuh saya belum sadar ya, dulu kan belum ada tuh tren-tren baju, dan keluarga saya juga belum ada yang tahu banget tentang profesi sebagai desainer. Jadi dulu saya agak kurang support, bukan gak disupport tapi kurang aja, karena kita kurang knowledge di bidang ini. Nah, jadinya waktu saya makin gede, saya bergaul, jadi saya makin tahu kan, di luar tuh banyak loh profesi sebagai desainer. Dan waktu saya udah terlanjur ke bidang accounting, kuliah sampai lulus, dan saya kerja di bidang accounting, itu saya tetap ada iseng-iseng nih jualan di bidang aksesoris yang berhubungan dengan fashion. Nah, waktu saya pulang kerja itu saya capek, tapi entah kenapa kalau saya lanjut kerja itu saya tuh jadi semangat, jadi senang. Jadi di situ saya langsung ingat, oh dulu saya hobi ini dan sampai sekarang saya jalanin ini, saya senang. Ya udah saya mencoba mengconvince orang tua saya supaya saya ibaratnya direstuin lah ya untuk jalani bidang ini dengan serius. Akhirnya saya kuliah fashion design di LaSalle College Jakarta sampai lulus. Untuk menurut aku ini udah cukup berkualitas ya. Kayak kalau misalkan yang di bidang fashion pasti tahu, kayak misalnya payet atau mutiara Jepang, itu yang nggak gampang lupas, itu lebih shiny, aku pakai itu. Terus bahan payet Jepang juga yang nggak gampang menghitam, karena kan kalau di tempat lain kan mungkin banyak banget bridal yang impor gitu kan, impor tapi belum tentu dia bikin, jadi mereka tinggal resize. Kalau di sini lebih ke bikin dan pakai bahan-bahan yang lebih awet, long lasting, jadi nggak cepat hitam seperti itu. Dan kalau memang bajunya udah diproduksi lama dan ada orang yang mau pinjam lagi, itu aku maintain, jadi payet yang hitam itu aku ganti yang baru seperti itu. Jadi apa yang klien bayar itu udah termasuk dengan biaya maintenance-nya, jadi mereka dapat udah benar-benar masih kinclong gitu. Mengenakan gaun pengantin adalah salah satu impian bagi setiap wanita di pesta pernikahannya. Menentukan pilihan model gaun pengantin bukan hal yang mudah. Sudah pasti butuh jasa wedding planner khususnya gaun yang memang sudah mengerti betul tentang berbagai macam desain gaun yang cocok dengan berbagai bentuk serta karakter kliennya. Gaun serta make up yang digunakan pada hari pernikahan memang menjadi komponen yang sangat penting diperhatikan. Tentunya harus sesuai dengan konsep serta selera Anda. Sebagai jasa bridal yang sudah cukup pro dalam hal ini, Anda tidak usah ragu untuk langsung datang dan berkonsultasi tentang konsep gaun, make up, dan kebutuhan lainnya yang diinginkan khusus untuk hari spesial Anda. Nah, bagi Anda yang memang lebih suka tampil lebih simpel namun tetap glamor, konsep wedding gown klasik dengan dua looks ini mungkin dapat menjadi pilihan yang cocok untuk Anda. Dengan dua tampilan berbeda yang dapat digunakan di pemberkatan pada siang hari dan dapat digunakan juga pada resepsi malam harinya. Dengan warna gaun putih simpel serta olesan makeup pada wajah natural, membuat Anda cantik sempurna di hari pernikahan. Klien yang pertama itu yang wedding gown ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya umum, yaitu wedding gown klasik.
Jadi tapi dia tulux itu jadi misalkan sekarang kan orang maunya bikin atau pakai bayar satu tapi bisa dipakai 2 kali, terkesan beda model. Jadi aku bikin dalamnya itu mermaid yang pas badan, terus nanti malamnya dia bisa pakai roknya, jadi kesannya bajunya tuh berbeda gitu. Jadi itu lebih klasik modern ya, maksudnya kalau klasik kan ya udah putih-putih aja, tapi modernnya itu kita dengan teknik dan kita akalin aja biar supaya kesannya bajunya tuh beda-beda. Kalau yang pertama sih sebaiknya soft ya, soft, anggun. Mungkin kalau mau lebih modern itu lebih temanya yang lipstiknya nude atau ke warna kulit, warna yang earthy gitu. Jadi kalem, sesuai dengan bajunya itu ada tone warna yang blush. Blush itu soft, ada kecoklat mudaan. Jadi warna salem, coklat muda ditimpa dengan motif putih. Itu aku sengaja bikin seperti itu supaya lebih modern, nggak cuma baju yang putih-putih semua, dan supaya menonjolkan motif-motif dan hiasan payetnya. Tapi untuk baju pria kita ada, tapi bukan ready ya, lebih ke pemesanan atau bikin. Contohnya ada di sebelah sana. Jadi si kliennya itu misalkan dia nggak mau ribet nih, misalkan mau sewa baju atau bikin baju di aku, tapi dia mau sekalian sama si calon pengantin prianya, itu bisa bikin juga di aku gitu. Tapi bukan yang berarti kita sewain ada model terus kita sewakan ready, karena itu masih pilihannya sangat sedikit. Jadi apa yang biasanya kalau cowok itu lebih kebeli ya, bikin terus dia bawa pulang. Kalau yang di sini cuma contoh aja. Kalau reservasi itu tuh biasanya 3 bulan sampai setahun. Jadi benar-benar tergantung model bajunya. Kalau model bajunya itu rumit, kalau dia bikin itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau dia sewa yang ada, kalau bisa sih 3 bulan. 3 bulan sebelumnya sampai 6 bulan. Karena kan kami bukan cuma sewain ya, tapi di resize lagi, ukurannya diubah lagi, disesuaikan. Terus waktu kita bongkar itu pasti hiasannya ada yang copot-copot gitu. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau payetnya ada yang menghitam, udah jelek, itu pasti kita ubah. Bahkan kalau ada partial dari bajunya yang udah kurang oke, itu kita langsung alter lagi, jadi kelihatannya lebih bagus, lebih baru. Tahu dari Instagram, aku lihat iklannya Meta Febrian Official. Aku lihat di situ, aku klik profilnya, ternyata dia jual gaun pengantin dan juga dia menyewa gaun pengantin. Pas aku cek sih ya Mas, itu gaunnya unik, mewah, terus aku lihat juga beda dari yang lain, kayak lebih berkelas gitu sih. Hari ini aku tadi datang untuk make sure, aku mau konsul lagi sama ownernya, mau fitting ulang, terus aku juga sekalian lihat gaun yang ready juga, ternyata di sini bagus-bagus banget sih. Gaun yang aku pilih yang kayak sekarang aku pakai, jadi gaunnya itu ada 2 looks. Yang pertama ini kan untuk outdoor, terus yang kedua itu jadi untuk yang untuk acara malam, nanti ditambahin lagi dress gitu sih. Hasilnya bagus banget, pokoknya nggak ngecewain, sesuai dengan ekspektasi kita. Pokoknya rekomendasi banget deh. Pelayanan dan fasilitas di sini tempatnya mewah, bagus, bersih, nyaman, pelayanannya juga ramah-ramah. Dan untuk masalah harga, pokoknya itu sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai ekspektasi juga, pokoknya bagus. Halo teman-teman yang ingin cari gaun pengantin, lamaran atau acara pesta, jangan lupa follow Instagram Meta Febrian Official, karena di sana banyak gaun yang mewah, yang bagus dan glamor. Pokoknya semua lengkap. Beralih dari gaun putih namun tetap glamor, biasanya pilihan lainnya untuk para pengantin adalah dengan gaun etnik. Contohnya seperti yang satu ini, yaitu kimono Cheongsam, yang mana gaun ini memiliki percampuran 2 budaya, yaitu Jepang dan Tionghoa. Kalau yang kedua itu, yang tadi kliennya pakai kimono Cheongsam. Jadi kebetulan dia mungkin dia suka dengan budaya yang Jepang dicampur dengan etnis di Tionghoa Indonesia. Jadi waktu dia mau pakai di acaranya ada percampuran 2 budaya itu. Kalau yang kedua sendiri kebetulan bajunya itu warnanya soft juga. Sebenarnya temanya tuh bisa sama kayak yang tadi, cuma nanti bisa dikasih aksen hairpiece yang cocok ya dengan kimono dan cheongsamnya. Gitu. Sebenarnya tergantung, kalau misalkan
baju-baju Cheongsam atau tradisional biasanya dia harusnya makeupnya lebih bold, tapi kita harus fleksibel lagi nge-matchin dengan baju yang ada. Kalau memang temanya warna bajunya kalem-kalem, disamain dengan makeupnya seperti itu. Awalnya aku tahu dari sosial media, dari Instagram. Aku lihat-lihat hasil koleksinya dan bagus-bagus. Kebetulan juga deket dari rumah aku, lokasinya ada di Bekasi, makanya aku datang ke sini. Awalnya aku emang lagi cari desainer baju-baju internasional gitu. Aku lihat Instagramnya hasilnya bagus-bagus, koleksinya juga unik-unik, makanya aku datang ke sini untuk lihat hasil koleksinya. Hari ini aku tadi datang ketemu sama ownernya. Aku konsultasi baju mana yang bagus untuk aku, lalu aku fitting dan aku rekomendasiin untuk gunain baju-baju yang sekarang aku lagi pakai ini. Aku pilih konsep yang aku lagi pakai ini, namanya kimono Cheongsam. Ini tuh bisa dipakai untuk engagement, jadi perpaduan antara Japanese sama Korea. Hasilnya bagus banget, unik, dan ini sesuai sama ekspektasi aku sih. Pelayanannya bagus banget, ownernya juga ramah-ramah, harganya terjangkau, dan untuk masalah harga bisa disesuaikan juga dengan budget yang kita punya. Halo pemirsa e-style, untuk kalian yang lagi cari gaun pesta, gaun wedding, atau gaun engagement, bisa langsung datang ke Harapan Indah Bekasi, bisa langsung dicek Instagramnya di Meta Febrian Official. Terima kasih. Pengantin sudah pasti mengharapkan tampilan maksimal di hari pernikahan. Maka dari itu, kebutuhan akan jasa bridal semakin meningkat. Selain lebih mudah, pelayanan dan fasilitasnya pun dijamin komplit tanpa harus pusing. Memiliki pengalaman serta kualitas yang tidak diragukan, Meta Febrian Bridal mampu memenuhi semua kebutuhan khususnya di hari pernikahan Anda. So far sih baik ya, saya sering banget kalau abis mendeliver baju dia udah pakai, biasa aku tunggu hari H dulu nih, baru aku tanya reviewnya, misalnya ratingnya berapa, komen-komennya, input berapa gitu. Tapi so far sih kebetulan yang selama ini ngasih aku memang 5 gitu, dan aku juga pernah ikut di website Pulse Wedding juga, itu juga aku cek juga ratingnya bagus, dan komennya biasanya yaitu lebih ke servis dan kualitas baju dan fleksibilitas. Karena di sini aku nggak mau terlalu kaku, aku pengen klien aku senang yang penting, jadi aku harus memenuhi ekspektasi mereka. Jadi ya mungkin dari situ mereka senang juga. Dan bahan-bahannya kadang ada juga yang dari mereka ada bahan biasa mungkin yang standar, tapi dari aku alter itu jadi lebih mewah, jadi mereka senang sih. Kalau untuk servis sih biasanya kan kalau orang cuma sewain baju, kalau aku menyediakan lagi hairpiece, dan itu aku nggak kena cas. Jadi selama itu klien aku dia mau sewa di sini, aku boleh pinjamin hairpiece secara free, dan aku juga kasih mereka voucher seperti voucher florist. Dan selain itu untuk baju-baju yang aku rasa sulit dipakainya, kan ada misalkan pagi modelnya apa, malam mereka mau ganti, itu aku kasih tim fitter.
tim fitter itu yang membantu mereka untuk ganti baju. Jadi staf aku kirim, nanti pagi mereka bantu pakaiin baju, siangnya dibantu lepas lagi, sorenya dibantu lagi untuk baju yang model kedua. Jadi menurut aku itu suatu yang value added ya, karena belum tentu semua klien itu pakai wedding organizer kan yang membantu mereka. Seperti fasilitasnya itu seperti lingkungan yang bersih, apalagi waktu zaman pandemi ini, setiap ada klien dan selesai karyawan kami pulang, itu pasti ruangannya kami UV. Terus mungkin banyak banget ya butik-butik mungkin meminjamkan sebulan itu bisa satu model baju tuh bisa berapa kali. Kalau di sini aku batasin sebulan 2-3 kali maksimal. Mungkin itu mengurangi pendapatan aku, tapi menurut aku itu cukup menjaga kualitas, apalagi kebersihan. Karena kan kalau baju dipinjam, pasti balik-balik kita harus cuci, kita laundry, terus kita resize lagi, dan itu kan takes time. Nggak mungkin 2-3 hari bisa langsung dikirim, kayak gitu. Jadi itu lebih ke kebersihan, terus aku juga menyediakan tempat dan living room yang nyaman buat mereka. Dan ya itu, aku kasih juga tim fitter, dan kalau mereka mau ukur-ukur badan di zaman pandemi ini, mereka nggak wajib untuk datang sih. Kan mungkin mengurangi ketemu orang, bisa aja by online. Jadi kita video call, nanti aku pandu. Range harga kalau untuk baju yang untuk disewa ya, yang sudah ada dan disewa, itu evening gown 2,5 juta startingnya, sampai 5 juta. Tapi untuk wedding gown itu startingnya 8-15 juta. Tapi kalau bikin baru itu evening gown start from 6 juta, untuk wedding mulainya dari 8 juta. 8 juta itu mungkin baru polos-polos. Nah, jika Anda tertarik dengan berbagai pelayanan dan fasilitas di Meta Febrian Bridal, mengapa Anda tidak mulai dari sekarang mencoba mendatangi Meta Febrian Bridal yang berada di Jalan Gardenia 10, Blok HN7, nomor 12, Klaster Taman Sari, Perumahan Harapan Indah 2, Bekasi Barat. Selamat mencoba dan selamat tampil menawan di hari pernikahan Anda. Harapannya sih sebenarnya umum ya, saya pengen bisnis saya ini lebih lancar, saya pengen membuka cabang lagi. Memang saat ini sedang dipersiapkan juga cabang di Jakarta. Saya juga mau lebih memuaskan klien. Mungkin sekarang feedbacknya sudah baik, tapi untuk kedepannya aku pengen lebih memuaskan lagi supaya lebih ramai lagi dan ya lebih dikenal namanya. Pemirsa iStyle, saya Meta Febrian ingin mengajak teman-teman semua yang ingin mencari gaun-gaun untuk wedding, untuk pesta ke butik kami di Jalan Gardenia 10, Blok HN7 nomor 12, Harapan Indah, Bekasi. Untuk selanjutnya, info lebih lanjut kalian bisa cek di Instagram Meta Febrian Official. Thank you ya. Just that slow